kedatangan hari ini terkait apa nih, Bang? Ya, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan ya baru saja memasukkan ya permohonan gelar perkara khusus ya. Gelar perkara khusus agar kasus Peggy Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat ya, itu agar dilakukan gelar perkara khusus di sini ya. Jadi kami memasukkan surat ini ya agar digelar perkara khusus ini. Ada 3 surat ya. Pertama ini surat kepada Karwasidik Bareskrim Polri ya. Jadi Karwasidik itu Kepala Biro Pengawas Penyidik ya Bareskrim Polri. Ini tanda terimanya. Ya. Kemudian yang kedua ini Bareskrim Polri ya. Kepala Bareskrim Polri, ini tanda terimanya ya, ini. Nah, yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri, ini tanda terimanya ya. Nah, tujuan ya agar dilakukan gelar perkara khusus ini karena kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan keberatan atas penetapan tersangka karena Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Peron ya. Jadi berdasarkan putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sudah menjalani ya, sekarang sudah terpidana, itu di dalam putusan itu DPO-nya itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, kita fokus ke Peggy alias Peron. Peggy alias Peron itu kemudian beberapa minggu lalu kan, sebelum Peggy Setiawan ditangkap, itu kan ditetapkan DPO, daftar pencarian orang, oleh Polda Jawa Barat dengan ciri-ciri rambutnya keriting, umurnya 22 tahun pada 2016 dan 30 tahun pada 2024. Kemudian tinggalnya di Banjarwangun. Nah, kenyataannya yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, lurus. Kemudian umurnya juga 28, bukan 30. Nah, kemudian tinggalnya tidak di Banjarwangun, melainkan di Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua, di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon ya, atas nama 8 terdakwa itu, pelaku 11 orang yang terungkap di persidangan itu menggunakan 7 sepeda motor. 7 sepeda motor itu tidak ada motor Suzuki Smash. Belakangan setelah Peggy Setiawan ditangkap, ada saksi bernama Aep menyebut-nyebut bahwa Peggy Setiawan menggunakan motor Suzuki Smash. Andai saja Aep itu sejak dulu tahu ada Suzuki Smash, ya mungkin sudah ditangkap itu Peggy Setiawan karena sudah tahu rumahnya kan. Maka banyak kejanggalan-kejanggalan ya yang menurut kami tidak berdasar ya. Oke, saya sepakat Peggy alias Peron itu harus ditangkap. Tetapi Peggy Setiawan, Peggy alias Peron apa bukan? Itu yang kami tanya ke Polda Jawa Barat, itu masih belum terbuka. Oleh karenanya, supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gelar perkara khusus karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas penyidik ya. Nah, itu semuanya kumpul, ada ahli-ahli, dibuka semua. Alat bukti apa yang membuat Peggy Setiawan itu terlibat kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki itu. Berarti ini baru bersurat aja atau udah sempat ketemu sama pejabat di Bareskrim atau di... Iya, jadi prosedurnya memasukkan surat dulu. Nah, nanti selanjutnya kami dikabari untuk memulai gelar perkara khususnya. Nah, gelar perkara khusus ini kami minta juga agar stakeholder dipanggil. Jadi tersangka, terus kemudian kami penasihat hukumnya, kemudian pelapor Pak Rudiana, kemudian saksi Aep, saksi terpidana, dan beberapa saksi lainnya yang memberikan keterangan sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Itu harus dipanggil semua, biar clear masyarakat Indonesia ini menunggu sekarang. Bapak, kenapa di permohonannya ke Bareskrim sementara kasusnya bergulir di Polda Jawa Barat? Ya, jadi permintaan gelar ya itu setiap di institusi kepolisian yang menangani itu ada. Jadi misalnya kita di Polda, ya, ada namanya Wasidik, pengawas penyidik. Nah, kalau di Mabes Polri ada Biro Pengawas Penyidik. Nah, kita memilih di Karwasidik, di Biro Pengawas Penyidik, karena kalau kita meminta di Polda gelarnya, maka saya khawatir ada timbul
mereka juga lah yang menangani di sana kan. Nah, tetapi kalau di Bareskrim Polri ini pusat ya. Saya melihat pasti di sini kompeten semua. Karena saya pernah 2 kali mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri ini. Berarti belum pernah ada upaya untuk mengajukan di Polda Jawa Barat sama sekali? Belum, karena sekarang saja ya di Polda Jawa Barat itu untuk minta ketemu dengan si Peggy Setiawan, ada perubahan surat kuasa aja itu susah. Kemudian minta salinan berita acara pemeriksaan BAP tersangka aja itu sampai sekarang belum, Pak ya? Belum. Nah, jadi bagaimana kalau ditambah lagi permohonan gelar perkara khusus? Bisa jadi karena yang lama-lama juga permohonan itu belum dikabulkan karena ada sesuatu, ditambah lagi ini luar biasa, harus transparan. Makanya ini saya bawa ke Bareskrim Mabes Polri. Itu. Dari Bareskrim sendiri belum ada jadwal berarti ya Pak? Kapan? Belum. Ya, jadi memang prosedurnya masuk dulu suratnya dengan tanda terima ini, nah kemudian dikabari. Berapa hari Pak dibilang? Ada nggak dibilang berapa hari dikabari? Ya, karena ini kasus sudah menjadi perhatian publik, biasanya sih 14 hari juga sudah ada panggilan atau tindak lanjut. Tetapi karena ini sudah menjadi perhatian publik, perhatian masyarakat Indonesia, saya berharapnya ya dalam waktu minggu depan atau seminggu sudah diagendakan untuk gelar perkara khusus. Bapak, apakah ada alasan khusus yang meyakinkan kalau klien Bapak ini bukan pelaku sebenarnya dalam kasus yang dicari itu? Iya, tadi saya sudah sebutkan beberapa kan. Ya, dalam klien saya Peggy Setiawan jelas berbeda dengan DPO yang dirilis kan. Nah, ditambah lagi terakhir ada ya informasi dari Saka Tatal, mantan terpidana, sebelum ditangkap Peggy Setiawan ya 2 minggu sebelumnya itu ada anggota kepolisian menurut Saka Tatal ya mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat ya dengan menanyakan ke Saka Tatal sambil menunjukkan 3 foto ya. Menurut Saka Tatal ini foto Peggy Setiawan, Peggy alias Peron, kemudian foto Dani dan Andi. Nah, Saka Tatal menjawab tidak mengenal semuanya. Kemudian setelah Peggy Setiawan ditangkap dan fotonya beredar, diingatan Saka Tatal masih ingat tuh di otaknya bahwa lah kok yang ditangkap ini kok beda dengan yang pernah ditunjukkan. Nah, Saka Tatal juga bisa saya jadikan saksi ya untuk gelar perkara khusus di sini. Kenapa? Berarti pada hari itu pada saat polisi datang ke Saka Tatal, berarti polisi ini masih ragu sebenarnya. Muka tersangka ini, muka Peggy Setiawan ini masih ragu, buktinya masih bisa berubah kan gitu. Nah, ini kan bahaya kalau penegak hukum ya kepolisian ragu ya kemudian salah tangkap, ini kan bahaya, kasihan, ini nasib orang. Gimana indikasi ragunya di mana Pak? Ya, ragunya karena pertama dari ciri-ciri DPO ya. Ini bukan Peggy Setiawan loh, Peggy alias Peron silakan DPO ya. Kemudian yang kedua, foto tadi ya yang ditunjukkan oleh Saka Tatal dia mengatakan berbeda ya, sehingga kami melihat ini apa asal-asalan ini nangkep Peggy Setiawan kan. Oleh karenanya keraguan kami ini, keberatan kami ini akan clear ketika dijawab di gelar perkara khusus, terbuka enak kan. Dan kami akan sportif apabila memang benar kan ada keterlibatan Peggy Setiawan ya dalam perkara pembunuhan itu. Ya silakan coba kami lihat keterlibatannya di mana. Kan begitu. Upaya pengajuan gelar perkara khusus cukup di sini aja atau ada upaya lain lagi untuk mendesak Polri? Ya, jadi upaya hukum di tahap penyidikan ini ada 2. Satu gelar perkara khusus, yang kedua pra peradilan. Nah, kami tim untuk mengajukan gelar perkara khusus. Ada lagi rekan kami tim yang dibentuk lagi untuk mengajukan pra peradilan. Jadi kemungkinannya nih kalau sudah selesai mungkin minggu ini juga pra peradilan masuk. Ya biarkan saja. Tim ini berupaya ya. Kami tim berupaya gelar perkara khusus. Cuma karena kami sudah pengalaman mengajukan gelar perkara khusus, kami tahu akan transparan, ada ahli-ahli di bedah, maka kami yakin nanti akan terbuka. Gitu. Pak, ini kan tadi mengajukan penyuratan ya Pak, dan apakah ada bukti-bukti juga yang disertakan, itu apa aja? Ya, bukti-bukti yang disertakan. Ya, gelar perkara khusus ini alat bukti yang kami kami ajukan nanti kan tentu keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016
Peggy Setiawan berada di Bandung. Banyak kan saksi-saksinya, ya. Kemudian yang kedua ada barang bukti atau petunjuk, ya, akun medsosnya Peggy Setiawan. Nah, bahwa dalam status-statusnya riwayatnya itu Peggy Setiawan memang berada di luar Cirebon, ya, berada di Bandung, ya, di daerah lain. Kemudian yang ketiga ada bukti pembayaran, rincian pembayaran gaji, ya, kepada karyawan, kepada pekerja kuli bangunannya, termasuk di dalamnya itu nominal tersebut ada Peggy Setiawannya, dan kemudian ada pemilik proyeknya yang mempekerjakan atau yang memberikan pekerjaan pemborongan kepada Pak Rudi Irawan, bapaknya Peggy Setiawan itu, ya. Bapak, berarti kalau dari klaim Peggy sendiri dia tidak terlibat atau tidak tahu apa-apa sama sekali atau seperti apa? Nah, enggak. Utama. Peggy, Iya. Iya. Peggy Setiawan Iya. sama sekali tidak terlibat. Karena yang dituduhkan itu adalah Peggy alias Peron. Kalau memang Peggy Setiawan ini terlibat, waktu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, polisi sudah pernah datang ke sana dan polisi tahu keberadaan Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Kenapa tidak tangkap? Kalau memang terlibat. Dan alat bukti yang ada disampaikan oleh kepolisian sekarang ini, contohnya kan ijazah, ya kan, KTP, termasuk motor, itu tidak ada hubungan sama perkara. Seharusnya kalau memang dari pihak penyidik kepolisian waktu itu proporsional, kalau dikatakan di dalam putusan itu adalah kalau Peggy alias Peron itu melakukan penusukan, seharusnya polisi melihat sidik jari yang ada di samurai tersebut. Ini tidak ada. Dan baju yang ada dipakai oleh Peggy maupun korban itu seharusnya dites DNA. Gampang banget. Untuk perkara ini sebenarnya bukan perkara yang susah, perkara yang gampang untuk dibuktikan. Tetapi kita tidak tahu ada apa terhadap perkara ini sampai lambat seperti ini. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang dua orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan, ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot ijazah, ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini, di Barreskrim Mabes Polri, itu. Biar jelas semuanya. Berarti intinya karena sama namanya doang. Ya, jadi saya menduga ini salah tangkap, ya. Saya menduga ini salah tangkap. Di keyakinan kami tim penasihat hukum ini salah tangkap karena Peggy Setiawan, ya, itu dihubungkan dengan Peggy alias Peron, ya jelas berbeda ciri-cirinya. Masa Polda Jawa Barat menetapkan DPO asal-asalan? Kan begitu. Tentu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan putusan pengadilan awalnya, kan. Lalu kemudian kok bisa berubah? Makanya ketika berubah, yang ditangkap beda, dalam deponya beda, nanti akan dipertanyakan juga di sini nanti. Di sini pokoknya ini terbuka. Nanti sepengalaman saya enak terbuka. Makanya Bagaimana tanggapan Bapak soal keluarga Vina dan tim kuasa hukumnya yang menyatakan memang benar itu Peggy yang terlibat dalam kasus ini? keluarga Vina mengatakan seperti itu. Pernah. Iya, tetapi belakangan kan ragu juga, ya. Karena saya pernah di acara Stasiun TV sama timnya Pak Hotman itu mengatakan kepada host kan agak ragu juga, ya. Tapi saya sepakat memang pembunuhnya, pelakunya harus ditangkap. Saya sepakat. Ketika ada nyawa, ada korban nyawa, ada orang meninggal, apalagi dengan cara sadis, harus ditangkap, saya sepakat. Cuma persoalannya awas, jangan sampai salah orang, jangan sampai salah tangkap, jangan sampai orang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Itu saja. Pak, kalau kan dari pihak kuasa hukum meyakini kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku, Bukan Peggy alias Peron. Bukan Peggy alias Ya. Peron. Dan polisi sudah salah tangkap nih. Nah, tapi menurut Bapak, kenapa sih polisi bisa, kalaupun mereka sudah salah tangkap kan berarti buktinya harusnya nggak
valid gitu ya. Iya, nggak kuat, Nah, kenapa ya. mereka tetap kekeh kalau itu adalah Peggy alias Peron? Ya itu dia. Ya itu dia. Jadi kami kalau menanyakan secara hubungan emosional, ya kami ini hubungan sama kepolisian ya karena lama ya di pengacara ya sangat gampang. Misalnya masuk ke ruangan kanit nanya kan. Tetapi kalau tidak dilakukan upaya-upaya, penyidik-penyidik juga punya pimpinan kan. Nggak mungkin, walaupun misalnya ya ada keyakinan, ya benar juga, ini saksi-saksi yang diperiksa kok menguatkan bahwa Peggy tidak berada di lokasi. Tetapi kan mereka penyidik tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau sudah digelar perkara khusus di sini menjadi suatu keputusan lembaga, keputusan institusi, yang mau nggak mau, sekalipun ya taruhannya malu dengan masyarakat, tapi itu jauh lebih baik ketimbang menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi ada pepatah, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. ya itu ya. Jadi saya berharap di sini nanti jadi terang benderang. Ini sebagai ya, saya sebagai masyarakat yang cinta Polri ya, agar kalau ada kekeliruan itu bisa dibenahi melalui gelar perkara khusus ini.